Selamat pagi para siswa. Berjumpa lagi dengan saya, Nikolaus Randy Prasetyadi, Magister Humaniora. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Kemudian yang kedua mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Kemudian berikutnya mengetahui struktur laporan percobaan. Nanti strukturnya seperti apa akan kita bahas bersama. Kemudian mengidentifikasi ciri kebahasaan atau unsur-unsur kebahasaannya. Kemudian berikutnya menganalisis struktur model laporan percobaan, menganalisis ciri kebahasaan model laporan percobaan, menyajikan dan pembahasan hasil telah model, desain penelitian atau laporan percobaan seperti apa. Kemudian menyusun kerangka laporan percobaan. Kemudian yang terakhir menyusun laporan percobaan yang bersifat lisan maupun tulis, tapi yang akan kita garis bawahi nanti yang bersifat tulis. Berikutnya laporan percobaan itu sendiri apa? Erat kaitannya dengan penelitian. Sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti baik individu maupun secara kelompok berupa laporan penelitian. Kemudian tujuan dari laporan percobaan untuk memberikan informasi hasil dari penelitian. Kemudian teks percobaan sendiri itu bersifat menguji sebuah teori atau asumsi atau hipotesis, kemudian bersifat juga untuk membuktikan hipotesis tersebut benar adanya atau tidak, atau hasilnya lain. Kemudian ciri dari laporan percobaan yang pertama adalah fakta. Berarti bersifat kenyataan, nyata adanya. Kemudian yang kedua bersifat lengkap. Laporannya harus lengkap, harus sistematis. Kemudian yang terakhir objektif. Yang disebut objektif itu berarti apa adanya, tanpa seorang peneliti itu menambahi atau mengurangi. Jadi objektif, apa adanya yang dilaporkan. Kemudian ditulis juga menggunakan bahasa yang baku. Nanti di situ. Struktur teks laporan ada dua. Yang pertama umum atau klasifikasi pernyataan, nanti isinya latar belakang dan sebagainya. Itu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang akan diteliti. Kemudian uraian, bagian yang sangat penting dari teks laporan percobaan. Di situ menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Kemudian bagian per bagian dan seterusnya. Di situ nanti akan diulas penelitian itu tentang apa, hasilnya bagaimana, kesimpulannya seperti apa. Nanti di bagian uraian nanti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa teks laporan percobaan itu seperti apa. Yang pertama itu memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik ya. Seperti misalnya kendaraan roda 2, berdiri atas apa saja, atau transportasi umum itu bagaimana. Kemudian misalnya meneliti tentang mamalia, itu bagian kelompok-kelompoknya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua menggunakan kata hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Logis itu artinya masuk akal, dapat diterima oleh akal. Kemudian menggunakan kata tugas. Kata tugas itu terdiri dari beberapa. Yang pertama preposisi atau kata depan. Contohnya di, ke, dan dari. Di dan ke biasanya ini ada banyak kesalahan penulisan antara di imbuhan dan di kata depan. Kalau di kata depan dan ke kata depan itu digabung penulisannya dengan kata yang dipisah, maksudnya dengan kata yang mengikutinya. Tapi kalau kata berimbuhan itu digabung, misalnya di yang diikuti tempat, posisi, arah, waktu, dan sebagainya. Di rumah, di suatu malam, di pojok, nah itu dipisah.
ke juga sama seperti itu. Tapi di biasanya yang diikuti verba itu biasanya digabung, dimakan, ditulis, dilakukan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Kata penghubung sendiri ada tiga. Yang pertama koordinatif, yang kedua subordinatif, yang ketiga korelatif. Untuk kata hubung koordinatif itu untuk kalimat majemuk setara. Korelatif juga kalimat majemuk setara. Kemudian subordinatif itu untuk kalimat majemuk bertingkat. Itu pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya di pengantar ke dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa dibuka kembali materi di situ. Berikutnya artikula atau kata sandang, misalnya si, sang, para, dan seterusnya. Itu nanti ditulis menggunakan huruf kecil kecuali di awal kalimat. Kemudian kata yang mengikutinya biasanya menggunakan huruf kapital. Misalnya si penguasa. Nah, si-nya S-nya kecil, penguasa P-nya kapital. Sang juga seperti itu. Kemudian berikutnya yang keempat interjeksi atau kata seru, misalnya wah. Kemudian yang kelima partikel penegas, misalnya kah, lah, pun, dan seterusnya. Bahasa yang berikutnya, bahasa teks laporan menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu biasanya yang subjeknya berada di awal sebelum predikat, dan predikatnya menggunakan bisa kata perimbuhan me, bisa kan juga bisa mei, misalnya melakukan, kemudian menulis, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata benda atau frasa benda, nomina, ya. Frasa itu apa? Frasa itu gabungan dua kata non predikatif. Kemudian misalnya frasa benda itu seperti apa? Meja hijau, frasa benda. Kalau kata benda ya meja. Jadi kalau hijau kata benda bukan. Hijau itu adalah kata sifat. Nah, nanti akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai jenis-jenis kata atau kelas kata. Kemudian menggunakan istilah teknis bidang ilmu tertentu. Contohnya seperti apa? Misalnya bahasa, bidang ilmu bahasa. Nah, nanti ada kata-kata teknis di dalamnya, misalnya seperti frasa, kata, klausa, dan seterusnya. Misalnya istilahnya bidang kesehatan. Nanti ya ada suspek, kemudian ada misalnya seperti kemarin orang dalam pemantauan, dan seterusnya, bidang-bidang tertentu. Kemudian sebagai bukti yang terakhir itu menggunakan atau disertai foto, diagram, peta, bagan, dan seterusnya untuk memperkuat penelitian tersebut. Kemudian ada desain penelitian, bisa dilihat di situ. Hipotesisnya misalnya suatu buah mengandung listrik. Nah, misalnya buah yang masam atau yang manis atau apa. Desain penelitiannya contohnya seperti ditayangkan berikut. Apa yang ingin saya temukan, kemudian buah mana yang mengandung banyak listrik, kemudian langkah apa saja yang diambil, misalnya mengumpulkan beragam buah, kemudian menghubungkan buah dengan sensor voltase, kemudian diukur voltase, kemudian mencatat hasilnya. Berikutnya hasilnya apa? Nah, buah masam lebih banyak listrik atau buah manis lebih sedikit listrik. Nah, artinya apa? Nanti dituangkan di simpulan. Misalnya semakin masam buah, maka semakin banyak muatan listriknya. Jadi buah bisa berfungsi seperti baterai. Nah, contohnya seperti itu laporan penelitiannya. Kemudian sistematikanya atau urutannya, yang pertama ada judul di sini. Kemudian yang kedua pendahuluan, isinya latar belakang, permasalahan.
yang akan kalian ambil, kemudian yang C tujuan penelitian, kemudian D hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal atau perkiraan awal dari peneliti. Contohnya apa? Misalnya peneliti beranggapan bahwa buah yang masam yang mengandung banyak listrik, atau buah yang manis ternyata yang mengandung banyak listrik. Nah, itu dituangkan di hipotesis dulu. Nah, nanti kemudian dibuktikan pada hasil. Kemudian yang E bahan dan metode. Bahan-bahannya apa saja seperti di teks prosedur. Kemudian yang F datanya ditulis di situ dengan lengkap. Kemudian G hasilnya seperti apa. Hasil ini juga sangat penting di situ karena merupakan inti dari penelitian. Berikutnya yang bagian penutup, bagian H itu ada simpulan di sini. Yang betul simpulan ya, bukan kesimpulan, tapi simpulan. Simpulan ini nanti berupa pendapat akhir dari sebuah penelitian. Jadi diingat-ingat, pendapat akhir dari sebuah penelitian. Kemudian yang bagian I rujukan. Rujukan itu berbentuk daftar pustaka. Dari mana data kita ambil, dari mana pendapat-pendapat kita ambil, dari mana teori kita ambil, harus kita cantumkan di rujukan. Apakah sistematika itu harus urut seperti ini? Pada dasarnya iya, namun di beberapa penelitian itu ada yang lebih sederhana. Misalnya hanya mencantumkan judul, kemudian nama penelitinya, kemudian pendahuluan, tujuan, hipotesis, bahan, metode, data, hasil, simpulan, rujukan. Ada yang lebih sederhana ya. Misalnya hipotesis itu diganti dengan rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan. Nah, itu boleh-boleh saja. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, contohnya ada laporan praktikum. Ini di buku sudah ada, bisa kalian buka, kalian pelajari. Ada tujuan, terus kajian teori. Kajian teori itu diambil dari para ahli. Nanti bisa dibaca sendiri di buku di situ. Kemudian berikutnya ada prosedur atau cara kerja. Nah, ini hampir sama seperti teks prosedur. Jadi di dalam teks laporan itu ada teks prosedur di dalamnya ya, diingat-ingat. Contohnya seperti apa? Itu ada A sampai K di lembar ini. Bisa kalian baca juga di dalam buku, di situ juga ada. Kemudian hasil pengamatan. Hasil pengamatan harus ditulis secara rinci. Misalnya perubahan pada hari pertama apa, pada hari kedua apa. Nah, ditulis seperti itu. Contoh juga ada di dalam buku paket yang telah saya berikan. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini sebenarnya inti dari sebuah penelitian. Pembahasan di situ banyak mengulas tentang penelitian itu seperti apa, kemudian hasilnya apa, kemudian analisisnya seperti apa juga. Nah, itu diuraikan secara jelas, secara lengkap di situ. Bisa dibaca juga di buku paket, juga sudah ada di situ. Kemudian simpulan. Nah, simpulan ini berupa pendapat akhir. Ini sangat penting karena biasanya seorang pembaca itu membaca sebuah penelitian dari simpulannya. Hasilnya apa ya penelitian A? Bedanya dengan penelitian B apa ya? Kemudian setelah simpulan ada daftar pustaka. Nah, misalnya diambil dari internet, itu caranya seperti apa, diambil dari buku itu caranya seperti apa. Itu kalian bisa menuliskannya di daftar pustaka. Kalian buka di buku paket juga, di bagian akhir ada daftar pustaka, contoh-contoh daftar pustaka. Jadi apa yang kita kutip itu harus jelas, harus ada di dalam daftar pustaka. Perlu diingat-ingat seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini materi laporan percobaan saya rasa cukup sampai di sini. Kita bisa berjumpa kembali di materi-materi berikutnya. Selamat pagi.